Tetapi ketika melihat perilaku kita, melihat kebiasaan kita, dia mulai berpikir, sampai hari ini, sampai saat ini, sudah berapa tahun kita merayakan Paskah? Sudah berapa tahun kita merayakan Jumat Agung? Coba masing-masing kita berenungkan di dalam hati kita, sudah berapa banyak yang kita tinggalkan? Sudah berapa banyak yang kita tinggalkan di saat kita sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus, sudah berapa banyak sifat-sifat kita yang buruk yang kita tinggalkan? Silakan direnungkan masing-masing, karena setelah renungan ini kita akan menulis apa yang sudah mau kita hilangkan di hari-hari selanjutnya, dan kita bakar bersama-sama. Kita buktikan bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, siapapun kita saat ini, kita adalah berharga di mata Tuhan. Kematian Tuhan Yesuslah yang membuat kita berharga. Tanpa kematian Tuhan Yesus kita tidak ada apa-apanya. Walaupun secara dunia kita di hadapan orang. Tetapi apa gunanya ketika kita tidak mendapat keselamatan itu? Apa gunanya ketika kita tidak bisa merasakan kasih yang sesungguhnya, sukacita yang sesungguhnya, semangat yang sesungguhnya di saat kita hidup bersama Kristus? Disitulah kita bisa merasakan sukacita, kesempatan, keselamatan yang benar-benar tidak memandang siapa kita, tetapi benar-benar diberikan dengan kasih yang tulus, dengan motivasi supaya kita bisa bersama dengan Bapa kita yang di sorga. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita yang kadang-kala kita berpikir bahwa kebaikan Tuhan bisa kita bayangkan dengan pikiran kita. Maksudnya adalah kebaikan Tuhan hanya dengan Tuhan itu baik bagi kita semua. Karena kebaikan Tuhan kita bisa semena-mena dengan Tuhan. Ingat, di dalam firman Tuhan tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan oleh manusia. Jika hari-hari ini, jika sebelum di sini kita merasa bahwa hidup kita baik-baik saja ketika kita melakukan hal-hal yang jauh daripada yang Tuhan inginkan, itu berarti Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bertobat, untuk kita meninggalkan segala kebiasaan kita. Aku terkejut. Segala syukur hanya untuk Tuhan Yesus, segala hormat hanya untuk Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Dua kali lagi. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Walaupun kita sekarang ada di dalam dunia yang semakin membingungkan mungkin bagi saudara-saudara. Tetapi ingat, Mama saya. Santai saja mata aku. Ayo lari-lari, jangan duduk-duduk. Keren bukan? Itu. mari saudara-saudara kita ambil bangkit berdiri. Mak, sayang. Sambil bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu pujian kita sama-sama. Bangkit api unggahannya
ada tempat yang mulia. Nanti lu. Orang taruh bambu dapat rasa. Ya taruh bambu di dalam. Ada tempat yang mulia, anugerahnya tercurah. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kau terima, kasih yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Oleh Ada tempat yang mulia, anugerahmu tercurah, lebih hidupmu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kau terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku.
Oleh karena salib-Mu, hidup kami jadi bersih Tuhan. Jadi saudara-saudara silakan semuanya ambil kertas ataupun yang mau saudara hilangkan di hari-hari selanjutnya. Silakan ditulis dan kita akan sama-sama membakarnya. Amin. Bakar dosa. Mana ini? Itu bagi kertasnya. Bakar. Bagi dari sana ke sini. Sekarang kan terganggu kan. Juga lawas kamu terbakar. Yubal. Aku jadi kasihan loh. Yubal. Aku nggak mau kamu terluka. Kalau kamu terluka, Yang mulia banyak titik. Aku udah ada kesimpulannya. yang kukira Ada kesimpulan. Ada salah gitu Bang. bersatu Udah sampai makan di dapur. Aku udah ada kesimpulan dengan salah. yang kukira pengampunan kami kasih Mana pulpennya? yang abadi Di Kalvari oleh karena salib-Mu seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikan Siapa punya ini? oleh karena salib Kristen dia percaya saya. seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu Bakar su. Pulpen lo. sucikan rasa salib-Mu oleh Dosa banyak nih. Dosa banyak. Aku sudah dipulihkan. seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu rasa salib-Mu pulihkan karena salib-Mu seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku rasa salib-Mu pulihkanku. Ayo bakar diri sama-sama. Aku mau Salib-Mu pulihkanku. Salib-Mu Angkatan 3 banyak dosanya. Tapi aku paling suci juga guys. Baru datang paling suci.
Bos dosa banyak. Bakar dosaku. Kata roh suci. Api roh suci. Bakar. Tinggalkan. Tapi kita lagi. Itu. Weh, ini. Diskusi. Harusnya sedih banget tapi jadi makan hati harusnya terlalu Lama juga. Mari kita renungkan lagi apa yang sudah kita tulis. Benarkah itu betul-betul dari hati kita? Amin. Benarkah itu memang yang kita mau hilangkan dalam kehidupan kita? Atau memang itu sekedar ritual bagi kita? Apakah benar memang itu yang mau kita hilangkan? Mari kita renungkan sama-sama. Renungkan kembali apakah yang sudah kita tulis hanya sekedar seremoni. Apakah betul-betul hal yang mau kita hilangkan di dalam hidup kita? Sama-sama mari kita renungkan. Renungkan kembali. Sambil kita angkat lagu pujian Aku Telah Mati. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Mari kita katakan kembali dari awal. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Kita pejamkan mata kita.
kembali apakah yang benar-benar yang kita tulis benar-benar mau kita hilangkan. Mari kita renungkan kembali, benarkah hidup kita hanya untuk Tuhan atau hidup kita hanya untuk kita dan kita meminta Tuhan yang mengerti hidup kita. Mari kita renungkan sama-sama. Saudara, Tuhan mengasihi kita. Tuhan memang mengasihi kita. Tuhan memang sangat mengasihi kita. Tapi ingat, Tuhan Maha Adil. Jika saudara secara sadar mengatakan bahwa Tuhan yang sudah memulihkan hidup saudara, renungkan kembali apakah yang benar-benar saudara tulis benar-benar mau dihilangkan. Mari kita renungkan kembali. Ketika saudara tidak menyadari keselamatan yang telah Tuhan berikan, itu urusan pribadi. Tetapi Tuhan sudah memberikan itu kepada kita semua. Dan jika kita tidak menyadari itu, Tuhan tahu apa yang harus diperbuat untuk saudara, untuk kita semua. Kita angkat lagi pujian kita, Ku telah mati di refnya saja. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Ku telah mati. Kepada Ibu Serepida, saya persilakan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan pada mezbahmu ya Tuhan. pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Mari tundukkan kepala. Saya mohon dengan kerendahan hati untuk saat ini tidak ada yang buka mata. Semua menutup matanya. Jangan ada yang berbicara dengan orang lain. Jangan ada yang pegang HP atau main HP. Jangan ada yang lirik kanan, lirik kiri. Semua tertutup matanya. Saudaraku, malam hari ini kita mendengar, kembali mendengar Injil. Berita, kabar baik bahwa Sang Juru Selamat menyelamatkan kita. Saya dan kalian semua
sesungguhnya tidak layak untuk menjadi hamba Tuhan. Tuhan tahu betul kekotoran diri kita. Tuhan tahu betul betapa najisnya diri kita. Tuhan tahu betul betapa terbatasnya kita. Dan Tuhan tahu betul betapa rentannya kita untuk kembali lagi berdosa, mengkhianati Tuhan kita. Harusnya malam hari ini kita datang dengan rasa malu. Malu di hadapan Tuhan. Karena begitu najis. Begitu kotor. Tidak ada satupun yang layak dibanggakan dalam diri kita. Engkau dan saya harusnya binasa. Engkau dan saya harusnya disalib. Engkau dan saya harusnya menderita dalam api neraka. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus, Dia mati untuk menebus dosa kita. Dia mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa pelanggaran kita. Dan maut itu dikalahkan oleh bilur kuasanya yang ajaib. Saudaraku, malam hari ini Tuhan sudah berfirman buat kita. Tuhan sudah berkata-kata lewat hamba-Nya. Mari jangan sia-siakan waktu 2 menit saja untuk bersyukur pada Tuhan. Bersyukur untuk hidupmu yang gak lagi sia-sia. Mungkin orang di luar sana tidak menganggap engkau. Mungkin orang di luar sana tidak pernah menilai engkau baik. Tapi engkau ada di tempat ini. Engkau dipilih Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Alat Tuhan yang bukan biasa. Alat Tuhan yang begitu luar biasa. Dan Tuhan mau pakai hidupmu. Syukuri itu dalam doa pribadi. Syukuri itu dalam doa pribadi. Sampaikan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena hidupku bukanlah seperti yang dulu lagi. Hidupku sudah ditebus. Hidupku sudah lunas dibayar. Bersyukur. Bersyukur pada Tuhan. Jangan biarkan pikiranmu melayang-layang. Hanya 2 menit. Hanya 2 menit, jangan keraskan hati. Bersyukur sama Tuhan. Bahwa hidupmu tidak lagi sama seperti yang dulu. Engkau bukan manusia biasa. Engkau manusia tebusan Tuhan. Yang dibayar bukan dengan uang. Bukan dengan barang yang fana. Tapi dengan darah yang suci. Yang tanpa dosa satupun. Dengan itu engkau dibayar. Maka lakukan hidupmu sebagaimana Tuhan Yesus hidup. Kuduslah. Karena engkau telah dipanggil Allah yang Maha Kudus. Jalani hidupmu dalam jalan yang Tuhan inginkan. Habiskan hidup untuk setia sama Tuhan. Mari doa, berkomitmen dalam hatimu. Tuhan, saya mau dipakai Tuhan. Saya tahu
saya ini tidak pantas dipakai Tuhan. Tapi karena Tuhan sudah angkat saya dari dosa, saya dilayakkan Tuhan untuk bekerja buat pekerjaan surgawi, untuk melayani Allah kita yang besar itu. Ambil komitmen malam hari ini. Kau tidak boleh keraskan hatimu. Kalau di tempat ini kau dibentuk Tuhan, dan terkadang pembentukan Tuhan itu membuat engkau sakit, percayalah, kau dalam masa-masa pengujian, dan kau sedang dipersiapkan menjadi bejana yang indah. Jangan keraskan hatimu. Tuhan, hamba berdoa kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami saat kami tergoda untuk melakukan dosa, bahkan saat kami sudah melakukan dosa. Tuhan, terkadang kami nyaman dengan dosa itu, padahal Tuhan sangat-sangat tidak menginginkan hal itu. Tuhan, ampuni kami Bapa. Kami tidak mau menjadi alat yang kotor. Kami mau disucikan Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan secara luar biasa. Kami tidak izinkan iblis menjatuhkan kami terus-menerus, atau bahkan kedagingan kami yang terus-menerus membuat kami kalah. Tuhan, ada Roh Kudus dalam hati kami yang bisa melakukan perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang kudus, yang Tuhan inginkan kami lakukan. Kami gak mau kalah. Tuhan, tolong kami dalam perjuangan iman kami. Tolong kami dalam perjuangan panggilan hidup kami. Tuhan, kami gak mau gagal oleh karena lawan jenis. Kami gak mau gagal oleh karena keegoisan kami. Kami gak mau gagal oleh karena masa lalu kami. Dan kami tidak mau gagal oleh karena tantangan dunia ini. Tuhan, kami minta Tuhan Yesus, tolong kami, supaya sungguh-sungguh Roh-Mu bekerja tiap-tiap hari menguasai kami. Tiap-tiap hari Tuhan, Engkau pimpin langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua yang sudah merasa hidup kita disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling keras. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita sama-sama berteriak, bersama Tuhan Yesus hidupku baru. Oke, kita sama-sama berteriak sekali lagi, bersama Yesus hidupku baru. Coba kita ulang sama-sama. Bersama Yesus hidupku baru. Sekali lagi, bersama Yesus. Bersama Yesus. 1, 2, 3 ya. Bersama Yesus. Tunggu. 1, 2, 3. Bersama Yesus hidupku baru. Lagi. 1, 2, 3. Bersama Yesus hidupku baru. Oke, semua yang sudah merasa hidupnya baru boleh mengekspresikan bagaimana merasa hidup sudah diselamatkan. Sama-sama kita katakan, bersama Yesus hidupku sudah baru. 1, 2, 3, ya. Kiranya ini saja yang bisa, mungkin ada yang mau disampaikan daripada
Bapak Setiaman. Oh, silakan duduk kawan-kawan saudara-saudara. Bersyukur jadi berdiri pun tidak apa-apa. Saya tidak menuntut lagi, saya tidak pediketkan. Coba aku dong. Aduh, bakar dosa tadi. Weh, itu dosa. Udah bisa makan 3 kali. Itu percikan dosa tuh. Shalom. Kurang semangat. Halo. Kalau bilang halo, hai ya. Halo. Hai. Halo, halo. Hai. Horas. Siapa yang sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus? Puji Tuhan, dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita yakin bahwa kalau kita ada sampai malam hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, saya sebagai D3 mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan, khususnya para Bapak Ibu dosen yang telah mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bergabung dengan kita. Juga ya pemuda ya dari GGI Trans Bali ya. Terima kasih sudah datang. Di kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih. Ya, kita berikan aplaus apresiasi buat semua STT Mawar Sarang Lampung. Ayo. Ya, luar biasa, mereka sudah bekerja keras ya dari pagi sampai malam hari dengan baik, mereka lakukan semuanya dengan baik. Terima kasih. Tetap berjuang, tetap semangat. Ya, harapan saya melalui acara malam hari ini bukan hanya sekedar seremoni saja, tapi benar-benar ada sesuatu yang baru terjadi dalam hidup kita. Ya, ada komitmen yang baru bahwa kita mau mengiring Tuhan sungguh-sungguh. Ya, dan itu dinyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh sebab itu, tidak banyak yang saya sampaikan. Harapan kita tetap menjalani panggilan Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan, kita berikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, demikian saja yang saya bisa sampaikan. Shalom. Tuhan berkati semuanya. Horas. Kawan, untuk menutup acara kita malam hari ini, kita angkat lagu pujian Kami Memuji Kebesaran. Kita sambil bangkit berdiri, sama-sama kita nyanyikan Kami Memuji Kebesaran. Memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan melihat komitmenmu, Tuhan mendengar janjimu, Tuhan mengerti isi hatimu. Biarlah apa yang telah engkau ikrarkan di hadapan Tuhan, Tuhan catat dalam catatan hatinya. Dan dia terus akan mengingat engkau dan akan melihat engkau bagaimana engkau menjalani setelah saat ini.
Buatlah Tuhan bangga dalam hidupmu. Buatlah Tuhan bangga melalui karyamu. Buatlah Tuhan bangga melalui prestasimu. Dia menanti engkau. Dia menunggu engkau. Maka arahkanlah hatimu, karena Tuhan akan meneguhkan setiap komitmenmu. Tuhan akan memantapkan setiap langkahmu. Tangan Tuhan akan memegang engkau. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Sebab firman Tuhan berkata, Dia akan menyertai, karena Dia adalah Immanuel. Rancangan-rancangan Allah itu indah dalam kehidupan kita. Kalau engkau berkomitmen sungguh-sungguh, engkau akan melihat karya Tuhan besar dalam hidupmu. Siapapun dirimu, tidak ada yang lebih kecil di antara kita. Tidak ada juga yang lebih besar di antara kita. Tetapi ketika kita ada di tangan Tuhan, siapapun dirimu, Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Maka biarlah berkat Tuhan di dalam Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus akan menyertai dan menolong saudara dalam perjuangan imanmu untuk mencapai segala rencana Allah yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup. Maka penyertaan